Saudi kan dengan Iran ini akan membuka lagi hubungan diplomatiknya. Ini gara-gara faktor Muhammad bin Salman ini berarti ya. Reformasi di Saudi ya. Dan kemudian Saudi berpikir kita bertahun-tahun perang di Yaman dari sejak 2015, 17 tahun kita nggak menang-menang, tidak selesai-selesai. Kalau Pakistan kan sudah lama, ya. Karena bagi Cina, ini kalau kita bicara sedikit ya, bagi Cina itu sangat penting dia berhubungan baik dengan Afghanistan, Pakistan, ya. Kenapa? Ini kan perbatasan dia dengan Xinjiang. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama Al-Mukarram Ayatullah yang katanya sumbangan proposalnya lebih gede daripada yang lain. Baru dibilang jangan diomong-omongin itu. Pengakuan Bang Hasan Hasbi kan. Ini terawih pertama pun belum, proposal udah 3 nih datang kata Bang Zulfan kan. The one and only Bang Zulfan Linda. Assalamualaikum. Gimana Bang, rindu nggak nih sama crowdnya Total Politik dan masyarakat Republik ini? Kita di Kemang aja udah rindu sama Total Politik. Padahal tidak menuju ke sini, tapi udah rindu. Begitu menuju ke sini, kerinduan itu terobati. Sebelumnya kerinduannya tak terperikan. Ya, meskipun abang lambung yang perih kan. Nah, ada cerita Bang Zulfan ini ternyata di saat konstelasi politik lagi tinggi, Pak Ganjar lagi diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi ke pematang sawah, bukan ke lokasi food estate, ya kan? Terus apa lagi Mas Anies keliling, ya kan? Biasalah. Kalau pertanyaan Mas Zulfan apa perkembangan, ya nggak ada Bang. Iya kan? Apa coba kasih dulu perjalanan spiritual Abang ini kan. Katanya dari Saudi ke Iran gitu kan. Kita ini kan tidak bertemu kira-kira hampir 20 hari ya. Ya, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Kan tapi saya udah kasih tahu sama Budi sama Ari bahwa saya mau umroh. Ya umroh kira-kira 6 hari, tapi lebih banyak saya di Madinah. Angin juga masih agak kencang ya. Kalau nggak pakai jaket masuk angin tuh. Dan setelah itu saya ke Iran kira-kira 5 hari. Ya. Sebenarnya kan kalau di Timur Tengah yang namanya Saudi Arabia itu kan tidak ada persoalan politik ya. Damai-damai aja, tenang-tenang aja. Ya, tapi kalau di Iran ini kan kebetulan kan baru selesai ada kerusuhan-kerusuhan kecil. Ya. Demo-demo soal ada anak perempuan ini yang seorang wanita yang katanya dipukul karena tidak menggunakan hijab ya Bang? Iya, karena tidak menggunakan jilbab. Dan akhirnya memicu gerakan perlawanan ya? Ya, perlawanan itu ada, tapi memang tidak meluas, ya tidak meluas. Nah sehingga kalau begitu saya masuk kota Teheran, itu saya melihat banyak sekarang wanita-wanita di Iran itu tidak menggunakan kerudung, tidak menggunakan jilbab. Dulu kan mereka menggunakan jilbab itu setengah kepala. Oh kayak kerudung di kita ya? Ya. Kerudung nyai-nyai yang di foto-foto ini kan? Yang masih kelihatan ini, kelihatan rambut. Ada warna merah. Oh kayak istrinya Syekh Iran dulu ya? Ada Syekh Iran. warna coklat, ada hijau gitu ya. Nah tapi sekarang mereka udah buka semua. Dan pasti ada protes juga dari orang-orang yang memang konservatif. Ya katakanlah konservatif, menganggap kenapa harus tidak dilarang mereka melepaskan hijab itu. Ya kata beberapa menterinya, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri bilang, ya kamu gini aja kan gampang. Kalau kamu nggak suka, kamu nggak usah lihat. Iya kan? Biarlah mereka seperti itu. Jadi suasana demokratis itu juga berjalan di sana.
Walaupun ketika saya masuk kota Qom misalnya, ketika saya masuk kota Qom itu yang menggunakan jilbab itu masih mayoritas, masih 90%. Kemudian saya coba masuk ke kota Mashhad, itu juga masih mayoritas 90%. Tapi kalau kita ke Isfahan, itu mulai sama dengan Teheran lagi. Kan kota wisata ya. Balinya lah ya. Kalau kita bicara Qom sama Mashhad itu kan kota santri lah, ya. Nah, jadi di situ agak tertutup. Walaupun kotanya modern. Saya itu seperti tidak melihat ada sanksi-sanksi dampak sanksi dan embargo dari Amerika dan negara-negara sekutu terhadap Iran itu nggak terasa. Ya memang nilai uang mereka tuh jatuh ya. $1 sekarang 1 dolar 5, kalau kita kan 14.000. Mereka $1 tuh 50.000 sekarang ini. Jadi mata uangnya betul-betul jatuh sehingga turis itu kalau ke sana itu bawa dolar mantap ya Bang ya. Udah kaya benar. Iya. Ya kan? Abang bawa Benjamin Franklin ini jadi raja betul, raja band betul abang di sana ya. Sedikit aja 5.000, wah itu udah kaya banget kita di sana. Gitu. Harga hotel murah, transportasi murah, makan apalagi sangat murah ya. Nah memang saya tanya kenapa ini makanan sangat murah? Ya, terutama ini yang penting buat rakyat. Transportasi nggak berapa penting mereka, tapi makan harus murah. Dan Iran itu orang-orangnya itu mereka harus pertama telur ayam mesti ada, ayam harus ada, kemudian roti harus ada, 3 ini. Soal daging, kambing apa nggak ada nggak apa-apa. Makanan menu utama kan mereka ayam, telur sama roti. Nah, asupan protein ininya Bang ya, fundamentalnya itu. Itu udah makanan rakyat ya. Nah jadi kalau dari segi itu dia bilang ini harus tidak boleh tidak tersedia pangannya ini. Dan itu semuanya dari dalam negeri, tidak ada yang impor. Ya kan? Mereka mau impor dari mana kan di embargo. Tidak bisa impor. Tapi saya heran ya, ini negeri embargo, tapi showroom Mercy banyak, showroom BMW, ada showroom Ferrari juga. Nah, ini yang kita bingung, ini bagaimana cara masuk? Iya. Ya. Nah, kalau saya lihat minyak mereka itu dan gas mereka itu pasti masih terjual. Mungkin tidak seperti tanpa embargo. Jadi walaupun ada embargo, minyak, gasnya tetap terjual. Kalau nggak mungkin negara itu tetap maju. Ya. Apalagi krisis energi dunia ini Bang, lagi perang, lagi apa, kebutuhan energi kan supply-nya makin terbatas kan. Ya dia tenang aja karena dia punya semua. Nah itulah menurut saya negara yang sejak tahun 80 sampai sekarang berarti kan 43 tahun di embargo itu bisa bertahan, ini patut menjadi pelajaran buat negara-negara lain ya, dan mereka tidak pernah takut dengan sanksi-sanksi itu. Kalau saya lihat karena dia udah berjalan lama dan bisa bertahan, gedung-gedung tetap terbangun, apartemen terbangun, jalan tol waktu kita kalau ke sana dulu misalnya itu bayar, sekarang jalan tol udah bebas hambatan, nggak bayar lagi, tidak ada jalan tol yang bayar. Itu harusnya kan negara kesulitan pasti meras rakyatnya kan. Kalau bisa bayar terus dan dinaikkan terus. Bayar jalan tol itu. Kalau di sana justru dalam situasi seperti ini sama sekali dilepas, tidak ada jalan tol yang bayar. Gitu. Ya inilah pelajaran yang perlu kita ambil dari satu negara yang kena sanksi 40 tahun tapi tetap sukses bertahan. Nah, dan bahkan mereka ini sekarang dengan terjadi lagi perdamaiannya dengan Saudi, ini lebih dahsyat lagi. Saudi kan dengan Iran ini akan membuka lagi hubungan diplomatiknya. Ini gara-gara faktor Muhammad bin Salman ini berarti ya. Reformasi di Saudi ya. Ya karena begini, Muhammad bin Salman ini kan berpikir, ini kan faktor geopolitik juga. Ya di Iran ini kan berada di jendela-jendelanya Saudi. Iran ini berada di jendela-jendelanya Israel. Apa yang saya maksud? Houthi itu bagaimana kan itu kan ada dapat support dari Iran. Itu kan berada di depan pintunya Saudi. Jadi Iran berada di depan pintu Saudi. Hezbollah itu juga dapat support dari Iran. Dia berada di pintunya Israel.
Jadi sebelum Israel keluar kemana-mana berhadapan dulu dengan ini. Dengan Houthi, dengan Saudi, dengan Hamas, Jihad Islam. Jadi kan semuanya boleh dibilang link up-nya dengan Iran kan. Itu yang membuat mereka kuat, dan kemudian Saudi berpikir, kita bertahun-tahun perang di Yaman dari sejak 2015, 17 tahun. Kita nggak menang-menang. Tidak selesai-selesai. Lebih bagus damai. Tapi ini semuanya saya lihat ada peran Saudi dan Iran itu ketemu dengan Xi Jinping. Dan kita lihat kan semuanya ini kan Cina yang menyelesaikan. Amerika juga angkat kaki dari Afghanistan, itu faktor Cina. Iya. Ya kan? Bukan faktor Trump ya itu ya. Bukan. Artinya kan memang peran Cina mensupport biaya kehidupan dan senjata mungkin ke Taliban itu yang membuat Amerika harus angkat kaki dari situ. Kemudian sebentar lagi juga kalau Afghanistan sudah lama, kalau Pakistan kan sudah lama, ya. Karena bagi Cina, ini kalau kita bicara sedikit ya, bagi Cina itu sangat penting dia berhubungan baik dengan Afghanistan, Pakistan, ya. Kenapa? Ini kan perbatasan dia dengan Xinjiang, ya. Ujungnya Cina itu Xinjiang, Cina apa ya, selatan apa utara ya? Selatan kali ya. Ya. Selatan karena Asia Selatan memang. Ya, jadi dia berbatasan di situ. Nah, terorisme itu kan masuknya dari situ. Kalau dia berhubungan baik dengan Afghanistan, dengan Pakistan, dengan negara-negara kecil-kecil di sekitar situ, otomatis dia nggak usah terlalu repot untuk menghadang namanya kelompok-kelompok ISIS, teroris dan macam-macam. Filternya udah dibantu kawan-kawan di sana ibaratnya Tapi gitu. Cina Bang. keluar uangnya besar. Misalnya dia membantu 40 miliar dolar US untuk Pakistan, sekian puluh dolar US untuk Afghanistan misalnya. Iya. Bukan gratis juga, tapi dia sudah hitung daripada gua nanti biaya yang akan dia keluarkan lebih besar lagi ketika terorisme masuk ke dalam negeri dia, maka dia keluarkan biaya itu. Termasuk itu kan masuk skema One Belt One Road itu kan, Iya. Bang. Silk Road ya, Jalan Sutra Baru lah. Nah itulah kalau kita lihat kita ini sebenarnya jangan melulu bicara soal dalam negeri. Ya, kita juga harus melihat bagaimana negara-negara lain yang bisa survive menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan seperti Iran itu misalnya negara yang tanpa utang. Seperak pun dia nggak berutang kepada siapa-siapa. Masa sih, Bang? Nggak ada utang sama siapa. Siapapun negara yang memberi hutang kepada Iran pasti akan Hantam Kasih. Amerika. ya, akan dikerjai oleh Amerika. Sebagaimana Chavez di Venezuela atau Lula di Brazil misalnya, ya kan? Gitu. Kok jadi ahli luar negeri pula kita malam? Makanya ini kita politisi itu, Ri. Kita tanya gimana pengalaman spiritualitas abang di Arab dan Iran nih. Keluarlah soal utang, terorisme, macam-macam. Gue mau nanya barusan. Iya. Ini spiritualnya di mana ini? Iya. Iya. Kalau ke Arab kan kita tahu ya apa yang diziarahi, apa yang di umrohi gitu ya, Bang. Kalau Iran ini apa yang ini Ya, bicara saya spiritual, melihat, kalau apa kita yang bicara diziarahi di sana, Bang? spiritual, ya. Misalnya di sana itu terasa sekali ketika kita datang ke masjid. Kalau di sini kan orang sholat subuh paling banyak kan satu baris. Di sana tuh kan sholat subuh, orang sholat subuh itu kan puluhan ribu. Puluhan ribu. Baik di Qum, di Mashhad, di Teheran itu kalau sholat subuh itu puluhan ribu. Bahkan kalau maghrib walaupun musim dingin itu bisa 50.000 orang. Jamaah gitu. Nah jadi itu kalau Amerika kirim drone itu dilihat hitam semua kan. Di sana kan pakaiannya hitam semua itu yang pergi sholat di namanya di haram ya. Haram itu adalah tempat makam Imam Ali Reza itu makam imam ke-8. Kalau di Qum itu tidak ada makam imam, tetapi adik imam yang namanya Fatimah dikuburkan di situ. Nah itu menjadi daya magnet yang luar biasa itu menyedot orang. Di situ sholat juga ribuan. Jadi di sana sholat zuhur, isya, saya udah coba semua tuh. Ini jangan-jangan subuh aja, enggak. Zuhur juga rame, penuh. Asar juga penuh, gitu ya. Kemudian Maghrib, isya, apalagi. Apa jangan-jangan karena masjidnya sedikit, Bang? Jadi
orang terkonsentrasi ke titik-titik tertentu aja. Kalau di sini kan tiap RT ini ada masjid dan musolanya masing-masing gitu Bang. Ya tapi tetap aja kan kita lihat nggak ada yang penuh. Sini 5, situ 10 kan gitu. Ya karena gini, karena memang daya tarik. Kalau seorang imam masjidnya itu memang orang-orang yang dianggap punya nilai spiritual, ya dari segi katakanlah akhlaknya semuanya dikenal oleh masyarakat ini orang baik, orang pasti datang orang. Tapi kan masjid kita kadang-kadang kan imamnya ganti-ganti, ya. Kalau di sana kan imamnya tetap, gitu. Nah saya melihat memang di sana pun di Iran itu, karena kan memang itu bukan soal Iran ya. Kalau saya lihat di Syiah itu kan memang aturannya satu masjid dengan masjid lain itu jarak antara 12-14 kilometer. Nggak boleh di bawah itu. Jadi diatur memang. Nggak kayak di sini yang tiap 500 meternya kan ada 200 meter ada masjid, ada musola, sehingga di lingkungan rumah kita azan tuh ada bisa 8 kali. 8 azan. Kalau di sana kan nggak ada. Jadi 15 km baru ada lagi masjid. Jumatan juga gitu. Jaraknya 15 km gitu. Karena supaya lebih menjaga masyarakat juga di lingkungan situ ya tidak terpecah-pecah. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara spiritualnya ya memang kita dapat di sana gitu ya. Ya, apa aja yang diziarahi yang lakonnya ini apa aja Bang? Biasanya tuh kan orang pertama datang sholat. Ya kan? Dia sholat. Kemudian setelah sholat dia kan karena namanya berziarah, dia pasti mendekati yang namanya makam, ya kan? Makam siapa aja yang makam imam. Kalau di Masyad itu kan makam terbesar dan yang paling utama itu kan namanya Imam Reza, ya kan? Nah itu nggak habis-habis itu. Saya perhatikan dia kosongnya setelah subuh jam 7 sampai jam 10 tuh kosong. Nanti menjelang zuhur, wah penuh lagi orang. Ya kan? Sampai asar. Pada nggak kantor nih orang-orang. Kenapa? Pada nggak kerja apa? Kan ganti-gantian orangnya. Oh. Ganti-gantian orangnya. Ya. Nah kemudian nanti kosong lagi. Menjelang maghrib baru penuh lagi. Habis Isya kira-kira jam 8, jam 9 itu kosong. Agak sepi, bukan kosong ya, sepi. Karena kan memang semua orang ingin mendekati dan kalau bisa bagaimana memegang makam itu. Nah, yang dianggap oleh sebahagian kaum, khususnya kaum Wahabi, itu menganggap itu kan musyrik. Nah, sebenarnya kalau saya baca buku-buku yang ada di dalam, yang disediakan di sana, itu kan memang diharamkan minta kepada makam. Tetapi kan memohon kepada Allah dengan tabaruk, tawasul. Oleh karena itu ada satu sholat sunahnya. Setelah berziarah kepada makam imam itu ada sholat sunnah. Rakaat pertama membaca surat Yasin, rakaat kedua membaca surat Ar-Rahman misalnya. Kan panjang itu, tapi umumnya orang lakukan itu. Nah jadi dan sebelum sholat itu memang ada kalimat mengatakan bahwa aku sholat ini sepenuhnya hanyalah untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Nah jadi ini salah paham yang ada di masyarakat kita yang sok tahu ya, yang mereka sebenarnya nggak paham. Ada orang Syiah ngomong Sunni tapi nggak ngerti Sunni, ya kan? Orang Sunni ngomong Syiah nggak ngerti Syiah, apalagi Wahabi makin ngawur, nggak ngerti Sunni nggak ngerti Syiah. Jadi asal ngomong aja, ya kan? Nah sekali-sekali coba dipanggil itu. Mau Bang? Ya, mau dong, kita duduk di sini, ya kan? Ya kita ngomong yang nggak usah terlalu dalam lah persoalan agama ini. Tapi kebohongan-kebohongan itu aja yang kita ungkap. Nah, saya kan membuka misalnya kan, dibilang Qur'annya Syiah berbeda dengan Qur'annya Ahlussunnah. Nggak ada, sama semua. Kalau ada satu ayat aja yang berbeda, pasti kita maki-maki itu di Iran kan. Apa loh? Ini kan kita nggak temukan. Gitu loh. Nah, kita yang ngomong beda ini juga nggak bisa ngeliatin bedanya di mana, Mak? Memang nggak ada.
Oh beda Tapi kan memang. propagandanya beda tadi ya. Lu memang ada beberapa hal yang beda. Misalnya, jadi begini, di kelompok masing-masing aliran Islam ini kan ada kelompok radikalnya, ekstrimnya pasti ada. Di Syiah ada yang ekstrim juga, di Sunni ada, di Wahabi apalagi, ya kan? Kemudian ini kan semua ada. Nah, kenapa kita menggunakan mengambil sumber informasi dari yang ekstrim? Harus kan dari yang Moderat. yang mainstreamnya kan, yang moderatnya. Di mana titik temunya banyak sekali ya dengan yang lain. Dan itu harus menggunakan juga kalau kita bicara akademik, maka kita harus menggunakan referensi utama yang dilahirkan dari kelompok yang moderat ini, yang mainstream ini. Radikal ini kan nggak ada dasarnya dia ngomong kebencian. Nah kalau orang ngomong udah kebencian kan susah. Ada satu orang bilang, saya tanya, memang Quran Syiah itu beda Pak sama Sunni. Bedanya di mana? Kamu pernah lihat Qurannya? Ada di pesantren saya. Ya, misalnya dia bilang gitu kan. Kita minta tolong kau turun bawa ke sini ya besok Quran yang di pesantren kamu yang beda tuh nggak pernah ada. Ya karena memang nggak ada bedanya, gitu loh. Ya kan? Mantap. Nah jadi kalau kita lihat dari situ sama sekali nggak ada beda. Nih nanti di kolom-kolom komentar banyak nih Bang ya, para pakar-pakar tafsir nih nanti komentar nih pasti di kolom komentar. Apa kita jawab aja? Kita kan bisa jawab komentar-komentar dari mana? Nanti Kan, kita bikin satu episode untuk begini. menjawab komentar-komentar khusus yang tadi ya. Nah, jadi begini, kita ini kan tidak bicara tafsir, bicara fakta. Ya. Fakta. Misalnya orang mengatakan bahwa orang Syiah itu menganggap istri Nabi itu kafir, masuk neraka. Tetapi kan saya membaca satu hadis, 40 hadis. Dalam bahasa Iran itu disebut cihil hadis, 40 hadis. Ya kan? Kemudian dari 40 hadis itu ada 8. Imam Khomeini itu mengambil sumber hadis-hadis itu dari Siti Aisyah. Ya kalau dianggap Siti Aisyah ini kafir kan nggak mungkin sumber hadisnya dipakai. Doif ya. Iya. Jadi hadisnya dipakai itu ada buktinya. Siti Aisyah. Kalau perlu saya bawa besok bukunya. Ya kan? Nah yang gini-gini ini orang bicara tanpa fakta kan susah. Kalau Imam Khomeini ini kan istilahnya ulama utama kan. Ya. Jangan pakai pendekatan-pendekatan yang ulama di pinggir jalan. Yang ekstrim ini Bang ya. Dan ustadz-ustadz yang nanggapin pun ustadz pinggir jalan. Kalau ustadz-ustadz Kiai NU yang mereka seperti Agil Sirat atau Kiai NU yang memang sudah terpelajar memahami yang namanya ajaran pikiran-pikiran Imam Syafi'i, nggak mungkin itu mereka keluarkan Qurannya beda, ya kan, sholatnya kiblatnya beda. Misalnya. Gus Dur nggak mungkin ngomong gitu lah. Mungkin. Ya Abang nyambung betul sama Gus Dur kan. Iya nggak mungkin. Itulah yang saya katakan bahwa sekarang ini banyak orang tersesat. Itu karena memang banyak juga guru agama yang sesat. Iya kan? Dan Gus Dur pun juga dianggap sesat juga oleh sebagian orang. Tapi kenapa ya Arya? Ini kan kalau kita bicara positioning orang Syiah di Indonesia gitu ya. Mereka kesannya kurang berani untuk stand out karena belum apa-apa udah diyakini. Takiyah. Iya, udah di apa? Orang Syiahnya. Ya Iya kan takiyah. banyak yang begitu kan Bang. Maksudnya karena takut gitu. Itu istilahnya ini saya cerita. Takiyah, white lying. White lie. Saya cerita begini. Gimana tuh Bang? Tahun 83 saya diadili oleh Profesor Rasidi. Profesor Ahmad Rasidi yang pernah jadi duta besar 5 tahun di Iran. Kemudian Pak Rasidi ini juga pernah menjadi Menteri Agama. Ya kan? Waktu itu ketika dia manggil saya, dia Ketua Rabitah Alam Islami. Saya diundang ke rumah dia di Jalan Diponegoro. Dan saya hadir di situ para tokoh-tokoh muda Islam, termasuk almarhum Ari Ajar Rajis, tokoh-tokohnya banyak yang meninggal udah ya. Itu hadir di situ. Kemudian saya tanya, ini forum untuk apa? Kata teman-teman itu, ini forum untuk mengadili Zulfan. Loh kenapa mengadili saya? Iya kan? 83 itu Abang ketua umum PBHM itu ya? Ya, jadi dia bilang untuk mengadili karena saya ini simpatik kepada Imam Khomeini. Saya bukan hanya soal simpatik, saya bilang saya pelajari
pikiran-pikiran dia, ya kan, kemudian pandangan. Kita kan waktu itu wartawan ya, getol sekali kita mencari informasi supaya lebih banyak yang kita ketahui. Apalagi baru revolusi kan eranya Bang. Ya, tahun 83 itu. Terus Pak Rasidi, saya lihat ada di bukunya, dia susun itu di meja dia, buku-buku anti Syiah semua. Yang sudah saya baca semua. Gitu kan? Buku-buku itu sudah saya baca. Udah, Pak Rasidi mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 5 tahun menjadi dubes di Iran, ya kan. Kemudian saya Menteri Agama. Gitu. Buat kita kan nggak ada masalah. Mau 100 tahun juga di Iran, ini memang kenapa? Ini kan kita bicara rasional, bukan bicara soal sejarah kita berapa lama di situ, ya kan? Nge-move dulu lah ya. Ya, jadi pertama dia bilang orang Syiah itu ada keyakinan al-bada. Al-bada itu adalah artinya Allah itu pelupa, bodoh dan pelupa. Kenapa? Menurut orang Syiah, Allah lupa. Harusnya ayat Quran firman itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kok ini turunnya kepada Rasulullah. Ya kan? Itu satu alasan Profesor Rasidi. Yang kedua, orang Syiah ini ada taqiyah tadi. Ya. Taqiyah tadi itu artinya adalah boleh berbohong. Dia kasih contoh begini. Misalnya orang Syiah meminjam uang sama kita. Sudah jatuh tempo kita tagih, walaupun dia punya uang, dia bilang saya nggak punya uang. Dia bertaqiyah, berarti berbohong. 2, Pak Rasidi. Nah, kemudian yang ketiga, dia bilang orang Syiah itu kalau sholat kiblatnya ke Karbala. Ya kita bingung juga nih. Lucu lagi nih. Ini lucu. Padahal kan kalau kita lihat bulan Rajab, bulan Sa'ban itu mayoritas yang pergi haji itu orang Syiah. Benar, dari berbagai negara. Gitu. Kan saya ketemu kemarin, saya lihat. Nah, jadi kalau kita baca dari sudut ini, pertama Pak Rasidi, saya bilang, ini jawaban Abang nih setelah dibelajeti tadi ya. Saya menjawab Pak Rasidi. Pak Rasidi, al-bada itu artinya adalah Allah itu bisa merubah sesuatu yang sudah definitif. Saya bilang begitu. Apa itu? Al-bada itu yang diartikan al-bada adalah contohnya Nabi Ibrahim. Semua orang kalau dilempar ke dalam api pasti hangus. Ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Namrud ke dalam api, justru apinya sejuk. Itulah namanya al-bada. Mengubah ketentuan yang sudah diberlakukan sebelumnya. Iya, yang sudah definitif bisa berubah. Misalnya, itu contoh. Itu wewenang Allah itu ya. Iya. Kekuasaan Allah gitu. Lah Allah bisa merubah apa aja kon. Yang dingin jadi panas, panas jadi dingin kan bisa. Itu al-bada. Jadi saya bilang Pak Rasidi salah. Karena Pak Rasidi membaca buku Ihsan Ilahi Zahir, saya sudah baca. Pak Rasidi membaca Fajarul Islam dari Ahmad Amin, saya sudah baca beberapa buku yang ada di meja Pak Rasidi, saya bilang. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, tadi persoalan taqiyah. Taqiyah itu bukan persoalan ini. Taqiyah ini kan ketika orang sangat ketakutan, dia menyembunyikan keyakinannya. Contohnya itu ada dalam surat Ali Imran ayat saya lupa 28 atau 18, pokoknya antara dua ayat itu pasti. Ya, itu katakan ketika Ammar bin Yasir bersama ibu bapaknya dibawa ke tengah-tengah padang pasir oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka dipaksa, ini keluarga Yasir ini dipaksa oleh Abu Lahab dan Abu Jahal untuk mengaku Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya adalah Hubal. Ibunya si Ammar bin Yasir tidak mau, tetap Tuhan saya Allah. Maka perutnya di dekat kemaluannya itu ditombak sama Abu Lahab, mati. Datang ke ayahnya. Ayahnya juga diminta supaya mengaku Tuhannya bukan Allah tapi Hubal. Tetap bilang Allah, maka ditombak. Mati. Ini asbabun nuzulnya begitu turunnya ayat ini gitu loh. Nah, kemudian ketika Yasir kan dia sedih. Maka dia bilang, ya Tuhan saya Hubal, bukan Allah. Dia sedih kan merasa berdosa. Dosanya sangat besar. Orang musyrik segala macam dalam pikiran dia itu. Dia ketemu sama Rasulullah. Karena dia jalan sempoyongan gitu sedih.
Kemudian Rasulullah ketemu dia. Sebelum dia cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah kan langsung dapat firman dari Allah bahwa orang yang menyatakan Tuhannya bukan Allah, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah, maka dia tetap dalam keimanan. Itu ayatnya. Itulah namanya taqiyah. Taqiyah tadi ya. Taqiyah pakai Q. Kalau di White Aceh itu line. ada Apa? kaku taki. Taki itu teman kan diartikan berbohong. Sebenarnya bukan. Ini kan menyembunyikan sesuatu orang yang sangat ketakutan. Iya. Tertindas, terancam. Nggak ada urusannya dengan utang dengan ini. Kayak ini ada cerita juga waktu Rasulullah ditanya gitu ya. Beliau melihat orang lagi kabur, habis itu ditanya sama yang ngejar. Yang ngejar ini Rasulullah pindah satu langkah. Lihat nggak orangnya? Selama saya berdiri di sini, saya belum pernah lihat orangnya karena udah pindah satu langkah kan. Untuk melindungi nyawa orang gitu. Iya. Menyiasati tadi. Jadi Islam Kalau Gus Dur lebih asik lagi. Waktu ada perbincangan Cak Nun dengan Gus Dur, Gus sampai niki di kafir-kafirnya uang gara-gara Gus Dur kan progresif kan. Gus Dur dikafir-kafirkan orang nih. Gimana Gus? Ya gak apa-apa. Nanti kalau udah dianggap kafir saya baca syahadat lagi. Itu yang lebih santai. Gitu. Lanjut Bang. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah katanya sholat kiblatnya ke Karbala. Di mana? Ada satu orang aja, orang Syiah kiblatnya ke Karbala, kita pancung juga kepalanya kan? Gak ada itu. Jadi ini tipuan-tipuan, omongan-omongan bohong seperti ini. Orang-orang, makanya Nabi Muhammad itu mengatakan, pundakku ini dibebani oleh dua jenis manusia. Satu jenis orang pintar tapi pembohong. Pintar, ilmu agamanya bagus, bahasa Arabnya bagus, ya kan? Pengetahuannya ada tapi penipu. Satu jenis lagi orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Ya kan, dia beribadah sampai jidatnya ini hitam, ya kan, lututnya bengkak-bengkak gitu, tapi bodoh. Nah, disinilah orang yang munafik, pinter tapi munafik, memanfaatkan orang yang rajin ibadah tapi bodoh, ini dikuasai oleh mereka, kan gitu. Maksudnya kan begitu. Kalau orang beribadah tapi pinter, nggak bisa orang munafik masuk. Dia tahu ini lo munafik. Tapi kalau orang pinter beribadah tapi bodoh, orang munafik ini gampang mengendalikan dia. Jadi maksud Abang orang-orang yang percaya dan menghakimi dengan propaganda itu orang bodoh? Bodoh. Bukan orang munafik. Munafik. Karena dia tahu ayatnya, tahu agamanya, tahu ininya gitu kan. Dan orang yang percaya dan ikut menghakimi juga itu orang bodoh? Itu orang bodoh. Karena kan mereka nggak tahu. Jahil kan. Ini udah mantap acara Ramadan kita. Iya, ini udah episode 1 nih kan. Iya. Nah, bagus ini ya, Bang, pertanyaan terakhir Bang sebelum kita pindah ke tema kedua nih. Bagi orang Indonesia, kenapa mampir di Turki itu lebih populer daripada mampir ke Iran, Bang? Iya, semua orang kalau paket-paket umrohnya itu dari Arab Saudi bukan ke Teheran, tapi ke Turki ini kan. Prof EG pun di Turki sekarang. Kita mau diskusi nih, Prof. Prof EG ini Anda nih berziarah, berumroh atau tanam rambut seperti Anang Hermansyah gitu. Beberapa politisi, beberapa politisi anggota DPR yang saya ketemu, mereka ke Turki rata-rata tanam rambut. Ya kan? Andre. Banyak lagi. Nusron Wahid kayaknya enggak Nusron Wahid ya. Senior-seniornya banyak lagi. Nusron ziarah dia ke Rumi kemana gitu. Ya, jadi di samping ziarah, memang kan Turki itu kan termasuk indah ya, termasuk indah. Kemudian kedua orang ke sana nggak pakai visa. Gitu visa on arrival aja. Kemudian Turki itu suka paket tur kerjasama dengan yang dilakukan dengan biaya murah. Apa tempat kan kalau kita gunakan udara pesawat Eropa kan sekarang Qatar mahal, naiknya sekarang udah 100%, Emirat 100%, Etihad 100%, yang masih naiknya 30-40% itu cuma Turki. Turkish Air ini masih murah, jadi orang makanya lebih cenderung banyak ke sana. Kemudian airportnya baru, bagus ya kan, gitu. Ada Kapadocia Kapadocia, Coca-Cola. Ya kalau ke Iran ini banyak saya lihat orang asing itu banyak orang Eropa.
Orang Eropa Timur ya, kemudian Armenia. Karena apa? Mereka memang orang-orang Rusia, mereka ingin melihat keindahan. Kan sejarah Persia itu luar biasa, ya kan? Oh memang ini skena lah ya, yang ngerti aliran, ngerti sejarahnya gitu ya. Dan masih ini nggak sih Bang, masih lestari nggak apa peninggalan-peninggalan abad-abad masa dahulu Menurut itu? saya negara yang paling melestarikan historis dalam bentuk apapun itu memang Iran. Meskipun pergantian rezim yang nggak ada begitu pengaruh. signifikan ya dari Shah Iran waktu itu masuk ke revolusi Islam yang kemudian jadi quote unquote kita lihat konservatif segala macam, itu tetap dijaga tuh Bang. Sampai sekarang, misalnya kita Kan biasanya kan gitu kita kan, bisa Bang. buka YouTube, bisa buka ya YouTube ya. Kita lihat tanya Persepolis. Persepolis itu kan zamannya Iskandar Zulkarnain. Ketika dia masuk itu kan dihancurin semua, ya kan? Yang situs-situs yang dari Yunani kuno itu kan ada di situ. Itu adanya di Shiraz itu. Di Iran juga. Shiraz itu salah satu provinsi di Iran. Itu dihancurkan sama Iskandar Dihancurkan, Zulkarnain. rata sama tanah. Tapi setelah revolusi Iran itu dibangun lagi seperti semula. Oh, Dengan direstorasi. luas, ya dengan luas 100 hektar. Jadi kalau kita buka di YouTube tuh Persepolis itu luar biasa. Artinya yang sudah dihancurkan saja mereka hidupkan lagi, apalagi yang ada pasti lebih dijaga. Karena kalau kita lihat di Taliban gitu ya harusnya itu kan peninggalan-peninggalan Afghanistan yang lampau yang sangat Ya, adiluhung di itu Mekah pun juga begitu. Taliban ini kan sebenarnya mereka mengambil pikiran-pikiran dari Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah kan paling anti itu yang dengan namanya, ya kan, gitu. Ya bukan Talibannya, orang yang mengendalikan Taliban itu kan pakai pikiran Ibnu Bahkan Taimiyah. di kota Mekah itu kan rumah kelahiran Rasulullah aja nggak ada lagi. udah nggak ada kan. Nggak ada lagi. Udah jadi kamar mandi Sebelumnya apa gitu. Jadi itu apa menjadi gitu, tempat wudu gitu. Nggak ada lagi, udah. Nggak ada ya, tanah aja ya. Udah rata. Ini ada hubungannya sama ini nggak Bang? Kenapa rumah yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan kita, Pegangsaan nomor 56 di Menteng itu yang sekarang jadi Tugu Proklamasi itu diratakan, Bang. Abang ada dengar cerita itu nggak? Kenapa Bang? Enggak dengar saya. Menteng 56. Enggak, Pegangsaan 56 tepat Bung Karno membacakan proklamasi pertamanya, yang rumah Bung Karno itu kan sekarang udah nggak ada. Enggak ada. Pada periode siapa itu ditiadakan? Nah itu katanya boleh Bung Karno sendiri yang menghapuskan. Sampai cari ya abang-abang, ini penting juga nih. Karena yang menghancurkan itu kan rumah yang sangat bersejarah buat Republik kan. Ya kan gitulah Bang, kalau di Mekah juga nggak ada cerita kan Mekah dulu. ritus-ritus Ya karena kan ya. begini, karena memang kalau dalam ajaran Wahabi itu kan dianggap kalau kita masih itu kan dianggap musyrik gitu loh. Padahal kan itu sejarah gitu. Makanya kalau kita lihat begini, saya kan pernah jalan naik mobil itu dari Beirut sampai ke Damaskus. Damaskus saya ke Amman, Yordan. Saya naik jalan darat. Di situ kan banyak sekali, misalnya ini tempat Nabi singgah, ya, ini tempat Nabi dulu, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi lain. Itu nggak ada satupun yang terpelihara. Saya pernah tidur di Gua Kafi, ya, di Gua Kafi itu di Yordan. Bayangkan itu gua kan, lama-lama tinggal kecil sedikit, hanya tinggal tempat tidur saja. Saya tidur di situ sebentar. Mana tahu bisa tidur lama ya kan, tapi jangan mati. Nah jadi kita datangi itu. Nah, ini orang-orang ngomong ini nggak pernah datang, nggak pernah lihat. Di mana coba dia lihat orang Syiah itu sholatnya di menghadap Karbala. Kita datang ke Karbala itu kita kan nggak temukan itu. Semuanya membelakangi makam. Karena selalu kiblatnya itu berlawanan dengan makam, gitu loh. Jadi tidak ada yang kiblatnya ke situ. Nah inilah menurut saya yang harus diluruskan, ya kan? Karena sayang kita melihat orang-orang yang memang gampang terpengaruh, terutama oleh kalangan orang-orang munafik. Saya mau bacakan nih, udah ketemu nih Bang. Iya, gimana? Menurut buku Kota Praja Jakarta Raya pada 17 Juli tahun 1951, Rumah Pegangsaan Timur 56 diserahkan secara resmi kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Rumah ini dijadikan Memorial House atau gedung peringatan. Rumah ini dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi tamu-tamu dari dalam dan luar negeri dengan izin dari kantor Kabinet Perdana Menteri.
kutipan, rumah itu sekarang telah tiada. Ternyata Bung Karno sendirilah yang memerintahkan membongkar rumah itu, kata Khairul. Pada 15 Agustus 1960, rumah Pegangsaan 56 Tugu Proklamasi dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Di atas fundamen yang lama dibangun sebuah gedung bertingkat yang pada waktu itu dimaksud sebagai gedung Pola. Sebuah gedung yang akan digunakan sebagai kantor untuk perencanaan pembangunan, tempat ahli-ahli pikir berkantor yang akan menata Indonesia merdeka yang adil dan makmur. Bung Karno sendiri tapi yang kalau itu menghancurkan. kan saya kira jelas lah, tujuannya kan jelas, bukan karena kebencian atau ketidaksukaan. Itu dibongkar karena memang ada fungsi lain. Itu Tapi saya kira ini Bung Karno sendiri yang ya, membongkar. apalagi Bung Karno sendiri, berarti kan nggak ada masalah. Nah tadi kan kita seperti sedih juga. Ari menjelaskan tadi kan, ISIS menghancurkan. Saya itu kan 5 kali itu ke Syria sebelum ISIS masuk ke sana. Saya 5 kali ke sana. Ke Damaskus. Damaskus. Jadi Itu umroh juga tuh, ziarah juga. Enggak. Nggak. Kita kan Damaskus biasa lah. Wisata aja ya. Wisata karena saya jalan darat kan keliling itu. Nah, biasanya kita singgah di makam besar namanya, makam umum, itu di situ ada Bilal. Ya, Bilal, ada istrinya Nabi, makam-makam istri Nabi, makam-makam tokoh-tokoh Islam pada masa lalu. Istri Nabi siapa, Bang? Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad. Salah satu istri Nabi Muhammad itu dimakamkan di situ. Itu kan ketika ISIS masuk ke situ kan rata sama tanah. Kita lihat makam Bilal kan tentu besar, tinggi, atasnya hijau tuh kayak kubah-kubah Masjid NU. Udah nggak ada lagi kan. Rata itu sudah sama tanah semuanya. Coba bayangkan. Siapa Bilal ini kan seorang tukang azan yang memang diminta oleh Rasulullah. Ya harusnya kan kita pelihara makamnya, tapi hancur oleh ISIS. Kebengisan Ya, banyak ini lagi. Ada misalnya di satu tempat itu namanya Rikoh, di Syria juga. Di Rikoh itu dibangun makam besar yang anak angkat Nabi. Siapa namanya? Yang mana, Bang? Zaid bin Haritsah. Oh ya. Di situ makamnya. Bagus, besar di pinggir Sungai Ifrat. Itu kan dijadikan ibu kota oleh ISIS. Rikoh itu. Ya kan, yang didukung oleh Turki. Karena di situ gas dan minyaknya banyak, gitu. Itu kan makamnya rata, nggak ada lagi kita kalau mau datang ke situ lihat makamnya Zaid bin Haritsah itu anak angkatnya Nabi. Semua dihancurkan, situs-situs seperti itu. Nah, inilah menurut saya Islam seperti ini kan yang bahaya, karena mereka menganggap musyrik. Bagaimana kita? Kalau gitu masjid musyrik dong, ngapain orang datang ke masjid, sholat di rumah aja? Rumah musyrik juga, kau gunakan rumah juga untuk sholat. Ya kan? Sholat di bawah gunung aja. Di atas gunung. Nah, jadi ini yang maksud saya. Ini kan hanya sekedar tempat. Kan ketika kita beribadah, dimanapun kita beribadah, tetap yang kita sembah itu Allah. Tetap yang kita baca itu iyyaka na'budu, engkau lah yang aku sembah, iyyaka nasta'in, engkau lah yang aku minta tolong. Mana ada kita minta tolong sama makam. Tapi ini kan bicara tabaruk, atau kalau orang juga napak tilas. Ya. Orang mengejar, misalnya, Nabi pernah sholat 2 rakaat di sini. Misalnya kan kalau kita lihat, kenapa orang di Madinah selalu ingin sholat 2 rakaat di Raudhah? Ya kan? Karena katanya Jibril berdialog dengan Rasulullah di situ. Ya kan? Raudhah. Nah itu apa? Raudhah itu ini ya, makam Nabi ya? Bukan, tempat sholat di Madinah itu. Gitu. Pernah gue situ. Ya, tahu gue. Nah jadi apakah apa yang kita sembah di situ? Ya enggak, kita mengambil berkah, ya kan? Berkah yang kita ambil gitu loh. Nah kalau enggak kita ambil berkah dari Nabi ini, kadang-kadang ustadz ini ambil berkah dari dia boleh, ya kan? Cium tangannya, apanya semua, ya kan? Berkah dari ustadz. Tapi kalau dari Nabi nggak boleh. Ya, dia lebih hebat dari Nabi. Nah ini yang jadi Islam hitam putih, beragama dengan cara hitam putih seperti ini harus kita hilangkan. Nggak boleh ini. Ya mantap di Madinah itu bin Daud. Bin Daud. Apa tuh? Apa cerita bin Daud? Apa itu bin Daud? Supermarket.
kebengisan Supermarket dan nasi mandi daging kambing. Makan enak banget di situ tuh. Nih, Yogurt ini tapi saya beli Yogurt yogurt di kambing situ. ya? Gue udah beli yogurt situ, Bos. Habis itu ke masjid. kambing ya? Ternyata dibagi-bagiin merek yang sama. Ngapain gue beli? gratis lagi. Gratis bagi-bagiin. Mantap juga lu. Bang, terakhir Bang. Ini kebengisan ala yang tadi kita ceritakan itu, yang Abang juga ceritakan itu masih menimpa dan dirasakan masyarakat Syiah di Indonesia nggak? Bro? Coba lu tanya gitu kayak Pak Bang Hilbram Dunar sama Pak Quraisy coba. Bang, Nggak bisa gua. Bang Ibram gitu-gitu agak kuat juga dia ini punya ya kan struktur fundamental ini kan. Begini Pak Quraisy. Itu kan tadi kan kita lihat Itu khas banget tuh Bang kan. kebengisan yang kita lihat di Jazirah Timur Tengah sana. Nah ini termasuk tadi kalau kata Abang akhirnya membuat banyak masyarakat Syiah di Indonesia harus takiyah tadi ya, white lying gitu untuk tetap selamat dan tetap bisa berbaur lah kurang lebih begitu. Nah kebengisan itu masih sekarang ini di tengah transformasi dan udah reformasi di mana-mana. Kita lihat Abang tadi cerita Teheran makin maju, MBS juga makin Dekat kita Iran. progresif, iya. Di sini gimana Bang? Ya mungkin mereka kan nggak ngerti informasi perkembangan internasional, ya kan? Dan ustadz-ustadz yang memang membangun kebencian ini kan mendapatkan keuntungan dari kebencian yang dia bangun, ya kan? Membangun solidaritas, membangun kelompok yang kebencian ini, apalagi yang dia mau jual kalau tidak kebencian, ya? Sehingga mereka tuh nggak ngerti apa-apa perkembangan apa ada di dunia luar, ya kan? Ada pertemuan Xi Jinping Saudi Arabia dengan Iran misalnya, dengan presiden Iran untuk menyelesaikan persoalan Timur Tengah supaya tidak terjadi konflik. Ya kan? Karena ini kan intinya kan semuanya mengamankan apa yang namanya Palestina, rakyat Palestina yang tertindas kan. Nah, sekarang kan kita lihat situasi di Timur Tengah antar negara-negara yang bermusuhan, negara-negara muslim ya. Saya tidak menyebut negara Islam. Negara muslim karena penduduknya muslim mayoritas. Ya. Nah itu kan kita lihat mulai mendekati perdamaian. Sementara apa yang terjadi di Israel itu konflik internal mereka itu kan luar biasa sekarang, ya kan? Antar tokoh politik ini mengecam sana, mengecam sini, kelompok sana. Udah Israel ini kan makin lama makin rapuh. Kelompok reformisnya juga banyak itu Bang ya. Ya. Kemudian ini mengatakan gara-gara ulahnya Benyamin Netanyahu kan. Nah jadi ini upaya si yang namanya Muhammad bin Salman ini melihat, wah ini kalau misalnya kita tidak cepat-cepat selesaikan ini, maka akan merembet ke negara dia juga. Apalagi dia juga di dalam negerinya musuh juga banyak dari kaum status quo ini Bang ya. kaum kerajaan kan. Nah, jadi makanya dia jangan sampai dia tidak aman di dalam, di luar juga menyerang dia. Makanya dia sekarang oke, gua selesaikan dulu nih dengan perselisihan dengan negara-negara luar ini. Nah, meskipun banyak juga di internal sana yang nggak suka nih, ngapain terlalu bersahabat dengan Teheran nih misalnya gitu kan, MBS kan. Di internal ini ya, status quo tadi yang Abang bilang oh gitu. iya, ada yang seperti itu. Tapi kan kalau udah bicara strategis itu kan biasa semuanya ikut gitu, karena nggak mau dia harus cepat berdamai dengan Iran ya. Karena dia terkunci nanti. Nah di Indo tadi Bang, di Indonesia ya. gimana nih tadi? Kalau di Indonesia kan Syiah di Indonesia ini kan nggak ada komando, mereka masing-masing juga. Tidak ada ustadznya misalnya yang memandukan kamu harus takiyah, kamu harus begini, nggak ada, masing-masing aja. Survival mode-nya masing-masing ya Bang. Masing-masing. Jadi kamu mau takiyah boleh, nggak boleh itu urusan kamu sendiri. Tidak ada hukum tertentu yang mengarahkan mereka harus melakukan sesuatu yang seragam. Ya. Itu tidak ada, ya kan? Jadi yang berani tetap jalan, yang takut sembunyi kan gitu. Jadi sangat personal. Itu kalau Syiah di Indonesia itu saya lihat sifatnya personal sekali.
bukan nggak ada komunitas. Kalau ada komunitas kan pasti ada pengarahan dari satu institusi, ya kan, kemudian mengarahkan mereka supaya mereka ini masuk dalam satu kondisi yang seragam kan gitu. Terkomando, Semuanya terorkestrasi ya. Kan kalau kita lihat kan nggak Paramulanya nggak ada di sini Bang. nggak ada, kelasnya kan belum sampai situlah. Semacam itu nggak ada. Ya nggak ada. Oke. Kalau gaya-gayanya ada, misal pakai baju kayak Ayatullah ada, tapi kan kualitas dalam konteks keagamaannya kan belum sampai. Skillnya belum tentu Bang Belum ya. sampai karena untuk ke situ tuh sekolahnya lama. Ini sekolah paling lama 8 tahun bagaimana? Orang itu sekolah 30 tahun kan. Ya, paling enggak menang di branding ini Bang. Itu sama, itu khasnya Indonesia kan branding. Ya kan? Punya pesantren kecil tapi pakai jubahnya serius gitu kan. Nah, terus sudah kita bisa jadi ustadz besar kan. Kan begitu. Itu khas Indonesia lah. Musuni, Syiah, Wahabi itu sama semua. Itu nggak bisa kita rubah itu. Ya kan? Mantap juga Bang. Ya, oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Total Politik Ramadan. Selamat berpuasa. berikutnya. Pak Prabowo itu juga nomor 2 juga dia legowo kok. Ganjar juga bisa juga legowo kalau dia nomor 2. Tapi persoalannya kan ini bicara soal partai. Sekarang apakah pendukung Ganjar itu mau kalau Ganjar nomor 2? Mereka kan mimpinya Ganjar nomor 1. Dan internal PDIP juga sebahagian itu kan kepinginnya, apalagi kalau bukan Puan, total bukan 30-50%. Ketika ketemu Pak Surya Paloh dengan Prabowo itu, salah satu yang dibicarakan adalah menawarkan Anies menjadi wapres. Wapresnya Prabowo. Iya, berarti kan udah mundur lagi nih selangkah.